hakim akan lebih cepat memutus atau memberikan putusan salah apabila sidang berkas perkara Mas Roy Suryo tadi, ya, apabila sudah selesai gugatan pra peradilan, begitu dibacakan surat dakwaan dari jaksa dan itu ternyata sama, ya, dengan surat dakwaan waktu sidang Dr. Tifa dimulai, ya, tetap akan melalui proses ada perlawanan dari penasihat hukum Mas Roy, dan sekali lagi saya katakan bahwa akhirnya juga akan bernasib sama seperti putusan salah yang diberikan kepada yang diterima oleh hakim dari perlawanan penasihat hukum Dr. Tifa. Jadi dalam misalnya menyudahi sengketa mengenai dokumen milik Pak Jokowi ini, apa jalan keluar yang Pak Gubernur atau Mas Didit bisa sampaikan selain misalnya nanti ada halayak yang kecewa mengenai penanganan kasus Roy Suryo atau Dr. Tifa yang tidak berujung pada pembuktian adanya ijazah palsu atau tidak, misalnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, sobat-sobat semua, kita menghadirkan dua narasumber kita karena kita ingin membahas mengenai hasil dari putusan sela dari persidangan dengan terdakwa Dr. Tifa atau Tifauzia Tias Suma. Karena ini menarik, jarang-jarang ada putusan sela yang mengabulkan, apalagi dengan dalam kasus dengan gradasi tinggi seperti ini. Dan karena itu kita perlu menanyakan kepada dua orang ahlinya. Pertama, ahli hukum pidana, Mas Didit Wijayanto Wijaya. Tepuk tangan dong. Yang kedua adalah mantan Wakapolri Ugro Seno, yang sekarang kelihatannya sedang menghadapi masalah juga. Oke. Nah, untuk memberikan bingkai dari putusan Dr. Tifa ini, kita ketahui tadi, ya, itu telah dibacakan putusan sela yang mengabulkan permohonan. Ya. Pengabulannya itu adalah menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum itu dinyatakan batal demi hukum atau null and void. Akibat batal demi hukum tersebut, persidangan menurut hakim dihentikan, tidak bisa dilanjutkan, dan kepada jaksa penuntut umum dimention mengenai perlawanan oleh hakim, dan kita harus tanyakan pada ahlinya apa makna dari putusan yang mengatakan batal demi hukum tersebut, apalagi dikaitkan dengan adanya dualisme penggunaan KUHP antara KUHP yang lama dan KUHP yang baru dalam konteks pasal 310 pasal KUHP yang lama dan 433 atau 434 KUHP yang baru. Silakan barangkali untuk memberikan bingkai dari putusan ini dan sekaligus memberikan overview terhadap putusan ini, Mas Didit. Nanti mungkin akan ditambahkan Pak Ugro. Silakan Mas Didit. Baik, terima kasih. Selamat malam Bang Refli. Selamat malam Pak Ugro. Malam. Nah, jadi begini, saya mau jelaskan dulu apa sih sebenarnya eksepsi itu. Sekarang digunakan juga istilah suatu nota perlawanan. Nah, eksepsi ini adalah kita bicara soal kualitas dari surat dakwaan. Ya. Jadi surat dakwaan itu ada dua, bisa ada cacat formil, ada cacat material. Nah, kalau cacat formil dapat dinyatakan dibatalkan. Tapi kalau cacat material itu batal demi hukum. Apa itu batal demi cacat material? Jadi isinya adalah obscurable, Ya. tidak jelas, rancu, kabur, ya, di mana penerapan hukumnya juga berantakan di sana. Jadi seorang jaksa, bukan seorang jaksa ya, pokoknya jaksa yang menyusun, apakah itu tim ataupun seorang jaksa, ketika menyusun dakwaan itu tidak boleh membingungkan, obscurable, kabur, tidak cermat, tidak teliti, ya kan? Nah, saya kalau melihat di surat dakwaan dari pihak kejaksaan, kayaknya sih memang cukup banyak Pak sebenarnya. Bahkan dari apa yang disampaikan itu masih ada lagi obscurable-nya. Namun kita bahas terbatas dulu dengan apa yang dimintakan oleh tim TPDT Dr. Tifa. Saya selamat dulu ya bahwa itu dikabulkan oleh majelis hakim. Dan TPDT itu tim pembela Dr. Tifa. Ya, betul. Jadi saya
apresiasi sekali kepada majelis hakimnya ini, karena jarang sekali kalau yang namanya hakim mau mengabulkan eksepsi atau nota keberatan atau nota perlawanan ini. Jadi fokusnya adalah surat dakwaan itu mencantumkan 2 rezim KUHP. Yang satu digunakan pasal 310 KUHP, yang satu lagi di dakwaan yang pertama subsidiar dia menggunakan 433. Ini sama sebenarnya, tapi 2 rezim. Nah, itu nggak bisa dibenarkan. Yang mana yang mau dipakai? Memang ini ada yang namanya azas lex favoreo, pilih yang satu yang lebih meringankan. Tapi kalau pendapat saya, pandangan saya, itu adalah pelaksanaannya yang mana nggak boleh melebihi. Tapi nggak boleh 2 rezim gitu, cantumkan 2 undang-undang, kacau balau gitu. Jadi ini memberikan suatu ketidakpastian hukum, karena kepastian hukum itu ada di undang-undang. Nah, Bahkan undang-undang dasar. undang-undang dasar itu memberi kepastian hak konstitusional dari orang-orang. Jadi di sini seharusnya memang kalau dikabulkan ya, itu terlalu jelas sekali. Bahkan kalau kita tidak salah ingat, saya waktu itu melihat adanya permohonan pra peradilan itu sudah disebutkan itu di pasal-pasal dicantumkan dalam surat penangkapan dan surat penahanan dari Roy Suryo, itu dicantumkan juga sudah ada 433, 434, ada juga 310. Nah, jadi itulah akar masalahnya. Mengenai yang lain-lain masih banyak sebenarnya opsionalnya, tapi fokusnya adalah demikian. Nah, jaksa pada saat majelis hakim sudah membacakan putusan selah, ditanya, silakan kalau mau pakai haknya mengajukan perlawanan. Kalau jaksa tidak sepakat, dia merasa apa yang dia susun dalam surat dakwaan adalah baik-baik saja, ya silakan menyatakan perlawanan terhadap putusan. Ya, kita bisa tunggu. Siapa tahu nanti dalam waktu segera ya, 7 hari sebenarnya itu seharusnya itu sama dengan banding 7 hari kalau pidana. Nah, jadi intinya sekarang saya apresiasi dulu bahwa majelis hakim ya kan dalam perkara yang menjadi sorotan publik ini benar-benar mengedepankan keadilan, mengedepankan tidak hanya kita bicara soal integritas, di sini adalah kepedulian akan nasib orang, yaitu nasibnya terdakwa Dr. Tifa. Jadi dengan diputusnya bahwa dakwaan jaksa adalah batal demi hukum, saya pikir kalau saya jadi jaksa, ya sudah, apalagi ditanya, mau nggak menggunakan hak saya untuk perlawanan? Pasti kalau saya jadi jaksa, saya akan pakai itu. Saya akan tunjukkan bahwa sebenarnya tidak opsionable. Nah, itu seharusnya ya, harusnya begitu kalau saya. Nah, itu dari saya sementara. Jadi gimana Pak Ugro? Oke, sebelum Pak Ugro ya, dalam putusan tersebut kan dikatakan bahwa yang masalah itu adalah pasal 310 KUHP yang lama disandingkan dengan KUHP baru pasal 433. Ya. Nah, dan itulah yang kemudian bahan untuk mengatakan itu obscure libel atau dakwaan tidak jelas. Tidak cermat, tidak jelas. Cermat, tidak jelas. Bagaimana dengan dakwaan pasal-pasal lainnya? Apakah kemudian tiba-tiba batal demi hukum ini meliputi semuanya? Atau bagaimana ketika misalnya mau dilakukan perlawanan atau ada yang mengatakan perbaikan dan lain sebagainya, Mas Didi, sebelum ke Pak. Oke, baik. Jadi begini, yang diputus oleh hakim, majelis hakim itu mengatakan bahwa surat dakwaannya yang dinyatakan obscure libel, baik partially atau the whole thing itu adalah obscure libel, tapi memang tidak dipisahkan. Itu menjadi satu kesatuan, dinyatakan batal demi hukum untuk keseluruhannya. Nah, jadi memang hakim menggunakan fokusnya pada kekeliruan menggunakan 2 rezim KUHP. Nah, ya itu memang itu harus dinyatakan batal demi hukum, itu kekeliruan sekali ya kan, ketidakcermatan jaksa penuntut umum. Tapi mungkin kita harusnya juga bisa masuk misalnya obscure libelnya jaksa untuk pasal 35 dan 32.
Undang-Undang ITE. Kita bisa bahas. Di sana ada error in objecto, ya kan? Kita tidak bisa bilang bahwa ini dokumennya apa? Yang digunakan, yang digunakan ini kan sebenarnya ijazah ya aslinya yang hard copy-nya Pak Jokowi. Ya, fisik. Nah, kita nggak boleh itu nanti di persidangan. Tapi kita bilang di dalam rangkaian positanya si jaksa dalam surat dakwaan itu tidak disebutkan bahwa yang menjadi dasar pendakwaannya itu adalah dokumen elektronik. Nah, itu kan berarti error in objecto kalau menggunakan dua pasal itu. Nah, mungkin nanti kita bisa bahas pasal per pasal. Error in personanya, error in objectonya. Error in persona, kalau orang yang melaporkan dia tidak menggunakan dokumen elektronik, dia juga tidak memiliki legal standing sebagai pelapor atau korban, gitu. Dan Mas Roy itu juga tidak memiliki legal standing sebagai terdakwa karena dia tidak melakukan perbuatan itu. Gitu. Jadi kita bicara di gerbang mukanya sebenarnya tidak patut dan layak dan tidak bisa diterapkan terhadap Mas Roy maupun pelapornya Pak Jokowi. Nah, tinggal nanti dua pasal 434 sama 433 ini. Nanti kita berdebat di sana. Gitu. Tapi pasal-pasal yang dua itu ITE udah pasti nggak masuk. Apalagi kalau kita bandingkan dengan laporan polisinya itu bukti awalnya tidak ada itu. Bahkan dia menyatakan yang dituduhkan milik saya. Itu kalau nggak salah itu ijazah dan skripsi yang dituduhkan milik saya. Jadi bahkan dia tidak mengakui itu dia punya, ya kan? Yang dituduhkan atau mestinya dia bilang ini yang saya punya asli. Nah demikian ya. Kalau saya pikir nanti kita akan kalau mungkin saya yakin tim dari kuasa hukumnya Roy Suryo siap-siap untuk menyusun eksepsi, nota pembelaan. Bukan nota pembelaan, perlawanan. Oh, sorry. Pembelaan nanti. Nota perlawanan. Ya, nota perlawanan. Ya. Dulu kita bilang nota keberatan sebenarnya, ya sama aja gitu. Demikian ya dari saya. Oke, Pak Ugro mungkin bisa overview-nya melihat kasus ini dan kemudian sampai titik di mana Hakim PN Jakarta Timur mengabulkan nota perlawanan dari tim pembela Dr. Tifa. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi amar putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim itu sudah jelas kalau kita melihat pada pasal 75 dan 76 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Kenapa? Hakim menyatakan surat dakwaan berkas perkara Dr. Tifa tadi yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dinyatakan batal demi hukum. Kemudian Majelis Hakim juga tidak memutuskan di situ kapan sidang akan dilanjutkan, ya kan? Padahal ketentuan di pasal 76 di situ UKAP ini 7 hari sebelum hari sidang berikutnya perbaikan yang dilakukan terhadap surat dakwaan tersebut harus diajukan kembali 7 hari sebelum sidang loh ya. Itu yang pertama Pak. Jadi itu untuk surat dakwaan itu yang pertama. Iya. Jadi perbaikan itu sebelum adanya eksepsi. Iya. Ya, gitu, Pak. Nah, jadi saya hanya melihat pasal 75-76 mungkin seperti itu ya. Jadi ini hakim tidak memberikan kepastian sidang berikutnya. Berarti kalau dikatakan mengajukan 7 hari sebelum sidang kan waktu itu tidak jelas. Ya. Tapi yang jelas dakwaan yang dibatalkan demi hukum tadi oleh Majelis Hakim di sini bahwa apa yang dilihat secara jeli oleh panca indera Majelis Hakim dan penasihat hukum para advokat Dr. Tifa itu benar-benar seperti mata elang yang sejati. Betul. Ya, jadi ini dikupas habis-habisan sehingga antara Majelis Hakim dengan penasihat hukum Dr. Tifa tadi, ya, sepertinya mematahkan berkas perkara yang dilakukan sudah mulai proses penyidikan sampai penerimaan sampai diajukan dakwaan oleh jaksa. Jadi ini menarik untuk dikaji ke depan karena memang ini hukum acara pidana sekarang yang kita ikuti ini, ya kan? Dalam pasal-pasal KUHP-nya pun
itu tadi dikatakan Mas Didi tadi menggunakan dua rezim undang-undang yang lama, KUHP dan KUHP yang lama, dan rezim KUHP dan KUHP yang baru. Jadi ini pelajaran yang sangat bagus ya. Karena apa? Tidak bisa hakim itu hakim timbul ketidakyakinannya untuk melihat suatu berkas perkara ini perkara apa sebelumnya, pasalnya pasal apa yang dipakai ya. Karena memang di pasal 361 ayat 4-nya ya, itu nyatakan huruf D dinyatakan persidangan menggunakan hukum acara pidana yang baru dan KUHP juga baru atau yang lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa ya. Jadi penyidik dan penuntut harusnya bisa membaca pasal 361 huruf D, jangan hanya bicara penyidikan dan penuntutan menggunakan KUHP lama, ya kan? Ternyata begitu maju di sidang pengadilan, ya pasal 79 tadi ayat 4-nya juga dibacakan oleh majelis hakim kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini kemajuan hukum kita, hukum acara pidana kita ke depan nanti ya, bahwa di Indonesia sudah mulai dengan era hukum acara pidana yang baru dan aparat penegak hukum harus benar-benar berani membaca, mengupas hukum acara pidana yang baru dan KUHP supaya tidak terjadi hal-hal seperti yang sekarang ini. Ya, sekarang kita mau melakukan memprediksi apakah hanya akan mengira-ngira ini cukup diperbaiki diajukan kembali, ya kan? Atau ada perlawanan karena hakim juga menyatakan silakan jaksa dapat melakukan perlawanan terhadap putusan serat tersebut. Itu saja, Mas. Ya, misalnya kita kaitkan dengan konsekuensi ya. Apa konsekuensinya kalau misalnya yang diambil adalah perlawanan sebagaimana disarankan oleh hakim. Ya. Tetapi tentu ada juga kemungkinan perbaikan. Sejauh mana probabilitas perlawanan dan perbaikan ini menjadi sebuah perintah yang walaupun kita dengar tidak masuk dalam amar putusan, tapi faktualnya hakim ternyata mempersilahkan untuk mengadakan perlawanan. Itu maknanya apa? Pak Ugro atau Pak Didin silakan, Mas. Oke, saya jawab dulu ya. Ya. Jadi begini, sudah menjadi common practice. Setiap hakim membacakan satu putusan, dia akan menyampaikan kepada para pihak. Yang tidak menerima dapat mengajukan banding atau upaya hukum lanjutan atau perlawanan. Nah, yang sudah menerima ya diam-diam aja. Kalau misalnya dalam eksepsi ini memang sudah diputus, kemudian si pihak terdakwa menerima, ya tidak perlu melakukan apa-apa. Tapi kalau jaksa penuntut umum dia menerima, memang ada opsi dia mau perbaiki tidak. Nah, kalau di KUHP baru ini kelihatannya ada opsi untuk diperbaiki, bisa memang sekali dia diberikan kesempatan. Ketika dia sampaikan lagi, nah apakah terdakwa tetap keberatan dengan surat dakwaan yang baru yang diperbaiki. Nah, kalau tetap keberatan, maka sidang akan tetap lanjut dan diputus pada saat putusan akhir. Jadi, kalau saya lihat ini agak mirip dengan di perdata. Perdata itu ada dua putusan sela yang wajib diputus di depan, yaitu kompetensi absolut dan relatif. Itu dua yang wajib. Selebihnya, apakah itu gugatan error in persona, salah sasaran, kemudian ada gugatan gugatan kurang pihak, obscure libel dan sebagainya, itu boleh di belakang semua. Jadi ketika dibilang putusan yang lainnya, eksepsi lainnya dalam perdata, dia akan putus bahwa eksepsi dikabulkan, gugatan dinyatakan obscure libel misalnya. Ya kan? Sehingga gugatan. Jadi gugatan tidak bisa diterima. NO, need on van club. Nah, jadi saya melihat bahwa mekanismenya akan lari ke putusan akhir kalau sampai diperbaiki. Tetapi, nah sekali lagi, ketika NO, jaksa boleh mengajukan banding, misalnya. Kalau NO. Tapi kalau misalnya ada lagi
perbuatan itu terbukti, ini jangan keliru ya. Perbuatan terbukti tapi itu bukan merupakan peristiwa pidana, itu namanya onslah. Nah, kalau bebas murni itu artinya dakwaan tidak terbukti. Nah, itu putusan akhir. Tapi bisa juga eksepsi diterima. Nah, nanti itulah option-option yang bisa diputus di perkara pidana ini. Nah, itu dari saya. Demikian ya. Ya. Oke, silakan Pak Ugro mungkin bisa nambahkan. Jadi, iya, menariknya ini kan sidang berkas perkara Dr. Tiba ini kan hari ini kan sidang ketiga. Sidang pertama kan Membaca dakwaan. dakwaan, Pembahasan dakwaan, Kemudian yang kedua adalah eksepsi perlawanan dari Nota perlawanan, dari jawaban terdakwa sidang kan keempat. tanggapan ya. Sidang Jadi keempat. ya sidang keempat. hari ini. Ya, Kemudian yang ketiga jawaban Tanggapan jaksa. tanggapan jaksa. terhadap nota perlawanan. Ya. Kemudian kita lihat majelis hakim tidak secara jelas menyatakan memperbaiki dan mengajukan kembali. Ini juga masih debat ini, ya kan? Jadi yang disebutkan oleh hakim adalah perlawanan oleh jaksa. Ya kan? Silakan. Iya. Saya juga melihat ini, kalau hanya disebutkan memperbaiki dan mengajukan kembali, ya kan? Kemudian juga terdakwa masih keberatan misalnya gitu, ya, atau penasihat hukum keberatan, sidang nanti akan dilanjutkan, nanti akan masuk dalam putusan akhir. Berarti putusan setelah ini hanya sebagai syarat formalitas saja Perbaikan. untuk perbaikan, ya kan? Nah, kalau mungkin perbaikannya tuh masalah sumir hanya tidak ditandatangani dan sebagainya, ya, pasalnya mungkin tidak jelas pasalnya dia. Ini jaksa mengatakan sangat fatal tadi adalah pasal yang menggunakan dua rezim tadi, ya kan? Jadi sekali lagi hakim melihat seperti itu, dan kemudian hakim secara tegas bahwa ini batal demi hukum, surat dakwaan tersebut adalah totalitas, bukan sebagian kecil atau sebagian ya hanya sumir-sumir, itu tidak ada, ya kan? Jadi menurut saya lebih cenderung bahwa ini nanti yang terbaik adalah yang disampaikan oleh majelis hakim pada jaksa, lakukan perlawanan. Ya, jadi tidak mungkin apa yang sudah menjadi perlawanan para penasihat hukum tadi dianggap hanya syarat saja untuk tetap melanjutkan sidang. Ini mungkin menarik pada saat nanti sudah ada perlawanan. Kita hanya masih debat diskusi di sekitar pasal 75 dan 76 seperti itu, Pak. Ya. Oke, orang kemudian mengaitkan ini dengan Roy Suryo. Yang sekarang kita tahu bahwa saya juga terlibat di dalamnya. Roy Suryo masih mengajukan pra peradilan yang ketiga tentang ganti rugi. Bagaimana posibilitas Roy Suryo kalau seandainya masuk pada pokok perkara, maksudnya dilimpahkan di PN Jakarta Timur juga untuk dikabulkan nota perlawanannya, mengingat ada satu celah yang memungkinkan bahwa JPU mengubah surat dakwaan, dan apakah pengubahan itu bisa bersifat mayor, bahkan keseluruhan, bahkan dalam hal penggunaan pasalnya. Silakan Mas Didi. Oke, jadi yang seperti tadi Pak Ugro sudah sampaikan, memang dengan kejadian begini JPU punya kesempatan sebelum dia bacakan dakwaan 7 hari sebelum hari sidang dia perbaiki. Oke, bisa, itu possibility-nya. Nah, tapi kalau dia tidak perbaiki, artinya dengan minimal eksepsi perlawanan yang sama yang kita lakukan, dalil yang sama, itu bisa dikabulkan. Tentunya kita tidak mau sekedar yang sama, kita mau yang berlebih. Karena memang banyak yang bisa kita ajukan eksepsi dalam surat dakwaan ini, sehingga menimbulkan opsio libel. Apa sih misalnya? Misalnya, udah jelas Roy Suryo dan kawan-kawan CS, artinya lebih dari satu orang, tapi nggak pernah ditemukan ada penerapan Junto 55 ayat 1 ke 1 gitu loh. Nah, ini juga sulit untuk dirubah. Pasal 55 ayat 1 ke 1 itu mengenai penyertaan. Kalau KUHP baru Junto 20, 21 itu ada. Jadi saya lihat kalau dia mau robah, dia harus robah positanya total. Itu yang pertama. Yang kedua, disinilah kita melihat letak opsio libelnya. Ini dia sangat membingungkan dengan penyerbukan sekarang
Dokter Tifa ini disebut apa? Silakan nanti dilihat apakah dia adalah terdakwa lain dalam perkara splitsing, disebutkan nggak? Nah ini enggak. Padahal itu faktanya waktu dilimpah Roy Suryo dan kawan-kawan. Siapa dan kawan-kawan itu? CS. Berarti kan dokter Tifa. Tapi nggak disebut dia terdakwa lain dalam perkara splitsing. Nah, kalau disebut juga Rismon, kemudian ada Eki Sujana atau DHL, dia harus menyatakan bahwa ini saksi yang dahulunya menjadi terdakwa, yang sebelumnya tersangka juga gitu loh, yang sudah menjadi RJ. Nah, itulah kecermatan yang harus dituliskan. Jadi jangan membingungkan gitu loh. Harusnya dituliskan secara lengkap alur ceritanya, sehingga orang membacanya mengerti, oh begini, kenapa dikenakan pasal-pasal ini. Jadi setiap dakwaan itu supaya cermat, teliti, ya kan, harus dituliskan secara lengkap semua apa yang terjadi. Jadi tidak sekedar hanya mengulang, mengubah dikit-dikit saja. Demikian saya. Ya. Oke, silakan Pak Agro tambahkan. Iya, jadi saya punya pemikiran, ya mungkin keyakinan saya pribadi. Hakim nanti yang akan menyidangkan kasus berkas perkara Mas Roy Suryo, kemungkinan akan sama dengan hakim yang menyidangkan berkas-berkas Dr. Tifa. Memang sama. Ya kan? Nah, sama ya. Sama. Nah, karena kalau berbeda nanti masalahnya jadi beda disparitas. lagi. Ya. Nah, kemudian hakim di sini, majelis hakim sudah melihat ada semacam kekacauan dalam hukum acara pidana dalam berkas perkara ini, dalam persidangan ini. Ya. Dalam persidangan ke depan, kita melihat sendiri bahwa berkas perkara yang dimulai dari penyidikan sampai penuntutan, kan sudah disebutkan juga ada restoratif justice. Dan itu nanti juga kalau misalnya sidang dilanjutkan akan maju lagi muncul di sidang pengadilan. Ya. Seperti itu. Jadi kejelian saya katakan di awal, penyidik dan penuntut umum tadi tidak melihat pasal 361 tadi yang Huruf D. huruf D keempat tadi ya, seperti itu. Jadi saya akan melihat di sini berkas Mas Roy Suryo dengan berkas Dr. Tifa dengan hakim yang sama nanti akan ditambah dengan putusan-putusan pra peradilan yang ada, ya. Itu melengkapi saja di situ sebagai pertimbangan. Saya yakin akan putusannya sama dengan yang dijatuhkan putusan selah pada Dr. Tifa. Tidak mungkin hakimnya akan memutuskan yang berbeda seperti itu, karena ini itu berkas perkara yang di split dari awal itu juga tidak diatur dalam hukum acara pidana. Ya. Ya mungkin hakim lebih pintar daripada saya. Kemudian jaksa juga tidak punya kewenangan untuk melakukan pemisahan berkas perkara. Karena kalau yang dilakukan jaksa, kewenangan itu hanya diberikan pada saat penggabukan dakwaan bisa. Tapi kalau pemisahan itu pada saat nanti setelah proses sidang selesai pada saat penuntutan. Ya. Jadi bagi saya kemungkinan sekali lagi putusan selah nanti mungkin yang pada saat berkas perkara Mas Roy Suryo juga mulai disidangkan akan mengalami, akan menjadi pertimbangan hakim untuk melaksanakan putusan selah sama dengan apa yang diterima oleh berkas perkara Dr. Tifa. Oke, persoalannya kan tadi sudah dikatakan bahwa terhadap berkas yang sudah diterima oleh tim Roy Suryo itu akan ada kesempatan untuk memperbaikinya dalam jangka waktu 7 hari sebelum berkas dibacakan, dakwaan dibacakan. Itu kalau sejauh mana kemudian perubahan itu dimungkinkan terjadi, Mas Didi? Jadi kalau sidangnya belum mulai, ya itu tergantung putusan dari tim jaksa penuntut umum. Mereka bisa robah. Tapi perubahan itu wajib disampaikan juga kepada tim penasihat hukum dari terdakwa. Jadi kita mestinya diberitahu. Jadi tidak bisa dalilnya aja, wah diperbaiki, tapi tidak diberikan. Karena setiap putusan pun, setiap eksekusi dari suatu penetapan pun baru bisa dinyatakan sah dan bisa diberlakukan apabila seluruh para pihak sudah menerima. Jadi makanya kalau orang mau merubah sih bisa-bisa aja gitu loh, 10 hari. Ya. Oke, kita tahu bahwa Roy Suryo sekarang sedang mengajukan pra peradilan yang ketiga, dan unfortunately itu ditunda pekan depan, hari Rabu. Artinya banyak waktu yang terbuang. Sementara momentum diterimanya nota perlawanan
Dr. Tifa ini tentu ingin dimanfaatkan oleh Roy Suryo juga harusnya. Jadi saya sebagai lawyer Roy Suryo juga mengatakan, wah sayang sekali ini kita harus menjalani prapit gitu ya. Karena dengan diterimanya nota perlawanan seperti kata Pak Ugro, ya diharapkan juga untuk konteks Roy Suryo tercapai. Sebagai ahli yang pernah diajukan oleh tim Roy Suryo, apa saran Mas Didit sebaiknya untuk kasus yang sedang dihadapi Mas Roy di pra-peradilan dan kemungkinan pokok perkara dimulai dan kemudian bisa membuat sebuah nota perlawanan yang mudah-mudahan diterima atau dikabulkan juga? Oke, kalau saya bilang sih udah tanggung ya, yang namanya prapit sudah didaftarkan, sudah hadir, kemudian ya paling-paling kita tunggu 1 minggu aja, 7 hari kalau namanya prapit, ya kan. Jadi setelah selesai pun diputus, ya terlepas dari diterima atau ditolaknya permohonan ganti rugi ini, ya kita kan tetap bisa milih mau tetap lari di prapit dulu mengenai pasal lain atau mau langsung masuk pokok perkara. Nah itu monggo silakan dari teman-teman PH, ya kan, silakan memutuskan plus minusnya gitu. Kalau memang mau masuk pokok perkara silakan juga segera daftarkan. Mungkin Pak Ugro ada pendapat soal apa percepatan pokok perkara ini atau prapit yang sedang dijalani oleh Mas Roy? Ya, jadi prapit ini kan pengujian terhadap apa langkah-langkah yang diambil oleh penyidik atau mungkin penuntut sebelum sidang. Dan beberapa ahli mengatakan juga sidang dimulai itu setelah dibacakan dakwaan, jaksa membacakan dakwaan. Ya kan? Nah, saya melihat di sini berkas perkara yang berdasarkan laporan Pak Jokowi ini, menurut saya pribadi, itu kesalahan fatalnya adalah berkas perkara ini di-split. Ya. Jadi, satu peristiwa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, dilakukan penyidikan dari awal nih, mundur dulu, tersangka ditentukan dari 12 menjadi 8, ada restoratif justice, sekarang di-split berkas perkara Mas Roy dan berkas perkara Dr. Tifa. Seperti isinya sama. Nah, begitu di-split sekarang, terjadilah peristiwa ada Mas Roy mengajukan pra-peradilan dulu, Dr. Tifa berjalan sidang. Berkas perkara Dr. Tifa sudah ada putusan sela. Nah, apakah putusan sela nanti yang menyatakan surat dakwaan berkas perkara Dr. Tifa itu batal demi hukum? Apakah bisa digunakan jaksa untuk mengoreksi surat dakwaan yang sudah berkas perkara dikirim ke pengadilan dan belum dimulai sidang? Ya, menurut saya juga itu butuh pemikiran yang agak dalam seperti itu. Ya, jadi sekali lagi hakim akan lebih cepat memutus atau memberikan putusan sela apabila sidang berkas perkara Mas Roy Suryo tadi, ya, apabila sudah selesai gugatan-gugatan pra-peradilan, begitu dibacakan surat dakwaan dari jaksa dan itu ternyata sama ya dengan surat dakwaan waktu sidang Dr. Tifa dimulai, ya, tetap akan melalui proses ada perlawanan dari penasihat hukum Mas Roy dan sekali ini saya katakan bahwa akhirnya juga akan bernasib sama seperti putusan sela yang diberikan kepada yang diterima oleh hakim dari perlawanan penasihat hukum Dr. Tifa. Jadi ya ini akan lebih cepat bersidangnya daripada sidangnya Dr. Tifa. Jadi tidak berlarut-larut juga. Ya, tapi bisa nggak berpikir bahwa ini ada jebakan Batman juga, bahwa ada sebuah spekulasi misalnya untuk mempersamakan lagi sidangnya. Bukan lagi sih sebenarnya, sidangnya dibarengkan. Karena dengan Roy Suryo mengajukan prapit-prapit, itu sidang terpaksa berbeda. Dengan di hold-nya sidang Dr. Tifa ini, dan kemudian Roy Suryo masuk juga, kemungkinan sidang kemudian menjadi sama. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya skenario itu kita ungkapkan, sebenarnya apa sih untung ruginya misalnya? Apakah itu make sense, masuk akal, ataukah sebenarnya itu sebuah spekulasi saja? Jadi silakan. Masuk akal. Kalau saya bilang itu sangat masuk akal. Jadi nantinya jaksa tidak melakukan perlawanan, tapi dia mau lakukan perbaikan. Nah, perbaikan itu akan diajukan ketika kita siap sidang.
dari timnya Mas Roy. Nah, tapi tetap ada perbedaan. Kita kan mengajukan accept lagi misalnya dari Mas Roy, berarti kita 1 bulan lagi baru sidang. Sedangkan dia kalau misalnya sudah eksepsi yang kedua, walaupun mengajukan eksepsi kedua, dia langsung setelah itu tetap sidang pemeriksaan pokok perkara. Nah, sedangkan timnya Mas Roy kan tentunya belum, masih eksepsi. Jadi memang sih bisa, terus dia ngerem, ditunggu, ngetem dulu di satu halte. Dia bilang tunggu deh, ini udah nggak jauh lagi. Nah, jadi intinya saya persilahkan nih dari tim, bisa aja ini mau digabung menjadi satu lagi, itu bisa, bukan itu bisa, dan it's very possible. Gitu. Benar. Iya, Pak Ugro saya tambahkan mungkin. Iya, jadi ya kembali lagi putusan sela yang dinyatakan oleh majelis hakim tidak menyebutkan putusan itu secara eksplisit sidang akan dimulai lagi kapan. Jadi kalau kita spekulasi nunggu berkas perkara penyidangan berkas perkara Mas Roy, saya melihat spekulasinya tidak terlalu kelihatan, mungkin hampir tidak ada. Jadi memang ini suatu sidang berkas perkara yang majelis hakim sudah melihat ada semacam kekacauan hukum acara pidana, sehingga kalau dilanjutkan hakim pun suatu saat akan bingungan ya. Jadi sekali lagi kemungkinan kalau hakim tidak menyatakan secara eksplisit sidangnya berkas perkara Dr. Tiba kapan akan dilaksanakan, ya kan? Bukan berarti akan menunggu berkas perkara Mas Roy Suryo, tapi nanti berkas perkara Mas Roy Suryo akan disidangkan oleh majelis hakim yang sama, akan mengalami keadaan yang sama dengan berkas perkara Dr. Tiba. Dan ini nanti putusan akhirnya mungkin ada semacam konsultasi, saya tidak tahu ya, depan nanti kan tidak boleh dipengaruhi hakim nih. Tapi mungkin ada prediksi hakim yang kita tidak tahu, sehingga berkas perkara Dr. Tiba dan Roy Suryo nanti ya sekali lagi pasti akan mendapatkan suatu putusan yang ya sama dan sebangun seperti itu. Putusan majelis pasti sama dan sebangun. Ada satu soal spekulasi politik kehadiran Pak Jokowi dalam sidang, baik untuk perkara Dr. Tiba maupun Mas Roy kalau nanti masuk pokok perkara. Dan kehadiran ini sudah menjadi sebuah spekulasi. Bahkan ada yang menuding bahwa diterimanya nota perlawanan ini hanya menguntungkan Jokowi juga, karena Jokowi kemudian terhindar dari kewajiban hadir. Apalagi kemudian kalau nanti ternyata jaksa tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap putusan sela tersebut. Pendapat Mas Didit mengenai hal ini apa dikaitkan dengan misalnya apalah kewajiban lawyers ya? Karena saya sebagai lawyers yang harus saya pikirkan terlebih dahulu sih sebenarnya bagaimana menyelamatkan klien saya, apalagi ancaman hukumnya 12 tahun penjara. Soal pengungkapan ijazah itu asli atau palsu, apakah memang memungkinkan itu dalam sidang baik Mas Roy maupun Dr. Tifa ini? Silakan. Baik, ini kalau dikaitkan dengan kehadiran Pak Jokowi, kalau tidak mau hadir di sidang, ya memang persidangan ini bukan untuk peradilan yang memeriksa dan mengadili Pak Jokowi, tapi terhadap para terdakwa. Nah, itu poin pertama. Jadi terdakwa kalau terbukti melakukan hal-hal yang didakwakan, ya, pada akhirnya dihukum. Jadi bukan Pak Jokowi. Jadi kalau dibilang ini suatu skenario supaya Pak Jokowi tidak hadir, kemudian ini akan merugikan, tidak. Kita memang benar. Jadi Bang Refli itu fokuslah kepada pembelaan ke klien masing-masing. Jadi harus dipikirkan tuh nasibnya. Kalau mau meriksa atau menguji ijazahnya Pak Jokowi, bukan di sini forumnya. Ini forum bagaimana diperiksa dan diadili para klien, yaitu terdakwa. Jadi jangan salah ini. Nah, kalau misalnya ada orang yang cuma mau kehadiran Pak Jokowi di sidang, sementara tidak peduli apakah nanti terdakwa dihukum atau tidak, ya. Kalau ada yang mau begitu ya silahkan tukar tempat gitu loh, ya kan? Jadi cobalah kalau mereka yang menjadi terdakwa dan silahkan punya suatu ancaman maksimalnya 12 tahun. Nah, berani nggak? Ya silahkan kalau begitu, ya kan? Kalau saya juga, saya akan, kalau seandainya saya yang jadi terdakwa juga, saya akan teriak-teriak juga, saya nggak mau di sidang ini cuman karena mau hadirnya Pak Jokowi, terus saya bisa masuk perkara dan dihukum.
misalnya gitu. Nggak mau saya mempertaruhkan itu, karena bola panas itu persidangan kita nggak pernah tahu apa putusan hakim, apa putusan majelis, ya kita tidak akan pernah tahu. Jadi sekali lagi buat saya apresiasi dari apa yang diterangkan oleh Bang Refli bahwa itu harus kepentingan klien, ya itulah tugas seorang advokat, ya memang harus berjuang untuk kepentingan kliennya. Demikian. Ya. Pak Ogo, sebagai mantan penyidik begitu ya, memang kan kasus ini spekulasinya adalah di satu sisi ada seperti misleading di masyarakat, seolah-olah ini ada kasus pembuktian ijazah Jokowi. Maka diglorifikasi bahwa dengan Mas Roy ini dan Dr. Tifa disidangkan, maka bakal masuk pokok perkara dan Jokowi akan hadir. Pertanyaannya lagi-lagi adalah, ini sebenarnya apa yang sedang disidik dan apa yang kemudian sedang didakwakan, apa yang sedang disangkakan sebelumnya? Ya. Silakan. Jadi dalam berkas perkara Mas Roy dan Dr. Tifa sebetulnya maju mulai persidangan ini, tangan Allah, tangan Tuhan sudah mulai berbuat seperti itu. Ya. Orang ada kelompok yang bisa sudah memprediksi, tapi sebenarnya kelompok ini bukan ahli strategi. Ya kan? Kalau strategi perang itu kan memang jenderal perang Iran sama Amerika itu banyak ahli strateginya. Nah, ingin mendapatkan, ingin menghadirkan, ya kan, masalah dugaan ijazah palsu dalam sidang dengan, saya ibaratkan nih, ya, menunggang dua kuda, dia membawa panah akan menembak dugaan ijazah palsu. Nah, tapi berkas perkara Mas Roy dan Dr. Tifa ini, kalau kebetulan mendapat hakim yang sama yang menyidangkan seperti menyidangkan berkas perkara Bambang Tri dan Gus Nur, ini tidak akan terjadi hal seperti ini. Jadi saya lagi, tangan Allah, tangan Tuhan sudah bermain di sini. Ya, kita semua tidak bisa menebak majelis hakim akan berikan putusan salah seperti itu. Jadi kalau masalah pencemaran nama baik dan fitnah dan beberapa pasal undang-undang ITE tadi mau dipakai untuk membidik, memanah, menembak dugaan ijazah palsu, siapa yang menggunakan ijazah palsu tersebut, jangan menggunakan berkas perkara baik Mas Roy maupun Dr. Tifa. Nah, ini harusnya segera nanti diajukan, yaitu pelaporan tentang penggunaan ijazah palsu yang digunakan untuk mendaftar kepala daerah ataupun kepala negara seperti itu. Sehingga ke depan nanti murni pembuktian dugaan ijazah palsu tadi, sidangnya tersendiri tidak menggunakan berkas perkara baik berkas perkara Mas Roy maupun Dr. Tifa seperti itu. Menurut saya itu saja. Kan kita tahu bahwa hal ini kan lebih mudah kalau kita kaitkan dengan pembuktian ijazah palsu itu, kalau seandainya yang dimasalahkan adalah penggunaan ijazah palsu. Ya. Kalau penggunaan yang dipermasalahkan, maka kita tidak bicara siapa tersangka dan terdakwanya, tetapi peristiwanya dulu bahwa sudah digunakannya ijazah palsu, dan itu dalam konteks Pilpres 2019, 2014, ke belakang lagi Gubernur 2012, kemudian Wali Kota, Kepala Daerah 2010 dan 2005. Ya. Dan ini Pak Ugro sudah disampaikan ke penyidik ya, ke Bareskrim, tapi permasalahannya tidak kunjung diproses sebagai sebuah, katakanlah, kemungkinan delik pidana. Ini apakah bisa sebuah delik pidana yang memang sudah jelas, sangat jelas dengan bukti, dengan saksi, dengan surat dan alat bukti yang lainnya itu, tapi kemudian tidak juga diterima bahkan untuk menjadi laporan polisi misalnya? Ya. Jadi beberapa alat bukti atau barang bukti yang berkaitan dengan dugaan penggunaan ijazah palsu ini sebenarnya sudah cukup banyak yang dilakukan oleh Pak Buratua melalui sidang KIP, ya. Kemudian sidang CLS, sidang perdata lainnya, dan sekarang saya dengar juga Pak Buratua juga sedang menggugat melalui penegak kode etik pelanggaran etika profesi itu, Propam.
pemilu, ada lembaganya yang Bawaslu. KAP ya, Bawaslu. Bawaslu ya. Ya. Jadi saya rasa kalau ini nanti bisa dibuktikan oleh lembaga-lembaga tersebut, ya kan, seperti penggunaan ijazah mungkin bisa menggugat ke kementerian atau dirjen yang tersebut tadi, ya. Saya rasa ke depan bisa segera dirumuskan, kita konsentrasi melaporkan bukan pemilik jasa palsu, tapi ada yang menggunakan, yaitu para komisioner KPU tersebut, karena harapan ke depan nanti jangan sampai pelaksanaan pemilu berkaitan dengan pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah masih terjadi hal-hal seperti yang sekarang ini sedang terjadi bilateral, sehingga bangsa kita ini terpecah belah, ya kan, seperti sekarang ini. Jadi kita ingin ke depan nanti dugaan penggunaan ijazah palsu ini bisa diungkapkan oleh aparat penegak hukum, apakah bisa melalui pidana atau melalui perdata yang ada, ya kan, sehingga benar-benar dugaan ijazah palsu itu sudah bisa dibuktikan, terutama tersangkanya, terdakwanya adalah para komisioner KPU yang menggunakan tersebut. Itu saja. Iya, masih mungkin. Sebenarnya kalau kita bicara jalan keluar ya, kan kita ingin membuktikan sebuah peristiwa yang diduga sebagai sebuah peristiwa pidana atau tindak pidana. Iya. Dan ini kan sebenarnya tetap berlaku asas presumption of innocence. Iya. Kita tidak mengatakan lantas bahwa ijazah itu pasti palsu, karena pasti itu 100%. Betul. Tapi kalau misalnya di bawah 100%, berarti kita bicara probabilitas, walaupun probabilitasnya ada yang dengan keyakinan sangat tinggi. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita dilihat dalam perspektif hukum pidana, apa yang sebaiknya dilakukan agar kemudian hukum pidana itu bisa ditegakkan secara benar? Gitu. Mas Lid, silakan. Oke. Jadi begini, tadi kan kita bilang ini ada pelapor nih. Pelapor, pihak-pihak yang melaporkan ijazah, diduga adanya penggunaan ijazah yang palsu. Atau dokumen palsu. Dokumen palsu lah ya. Nah, di sini kita bisa lihat di pasal 158 KUHP yang baru, huruf E. Di sini saya bacakan, penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Jadi ini bisa diajukan pra peradilan. Nah, ya. Jadi penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Ya. Jadi di sini siapa yang mengajukan, ya kan? Kalau permohonan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 huruf A, ini pasal 160 ayat 1 ya. Itu diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka atau advokatnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasan. Nah, kita cari penyitaan, itu huruf D, diajukan oleh pihak ketiga. Kemudian di sini permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa yang diajukan oleh tersangka keluarga itu hanya dapat satu kali untuk alasan yang sama, ya kan? Kemudian permohonan pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 huruf A dan huruf C tidak dapat diajukan jika tersangka masuk dalam daftar DPO. Nah, di situ ya. Ini udah diatur. Kalau dulu diaturnya dalam SEMA. Nah, kemudian pemeriksaan pasal 161, permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Pasal 158 huruf B dapat diajukan oleh korban, pelapor atau kuasa hukumnya dengan menyebutkan alasan. Ya kan? Nah, ini huruf C ini bahwa ganti rugi dan rehabilitasi, ya. Nah, diajukan oleh korban atau pelapor kepada ketua pengadilan. Di sini jadi ada masing-masing bisa mengajukan gitu loh. Nah, jadi kita juga bisa sebagai pelapor, kita juga bisa mengajukan permohonan pra peradilan di sini. Ya, di mana diatur kalau misalnya ada penundaan tanpa dikatakan alasannya. Nah, jadi di sini 158 huruf E, ya.
huruf E. Ini makanya saya baca selengkapnya, penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Ya, itu bisa diajukan. Ya. Jadi mungkin kalau nanti ada pihak-pihak tertentu yang tidak merasa puas, dia akan bisa mengajukan juga permohonan pra peradilan sesuai dengan pasal 158 huruf E KUHP yang baru. Ini menarik apa yang dikatakan Mas Didit. Ya, kadang gini kan, sekali lagi kita tidak menuding atau menuduh bahwa Pak Jokowi itu memalsukan ijazah atau ijazahnya palsu. Ya. Kita bicara mengenai masalah bagaimana menyelesaikan hukum. Kalaupun kita membela klien kita yang punya keyakinan, kan? Kita kan membela yang berdasarkan hukum yang ada. Tapi masalahnya adalah kalau berkaca pada tim pemburu ijazah palsu, itu kan jelas dia menyampaikan bukti yang terus-menerus. Bahkan bukti itu banyak sekali. Tidak hanya dalam konteks KUHP yang lama, tetapi dalam konteks KUHP yang baru, termasuk bukti-bukti elektronik dan lain sebagainya. Dan rasanya tidak mungkin kekurangan bukti, baik itu ahli, saksi, surat, kemudian dokumen-dokumen atau surat-surat atau informasi elektronik misalnya. Tetapi kenapa kemudian Pak Ugro misalnya ada semacam diskresi bagi polisi atau bagi penyidik atau penyelidik untuk tidak meningkatkan kasus ini, bahkan tidak diterima dalam laporan polisi, hanya sampai bukan laporan, bukan LP, tetapi Dumas, pengaduan masyarakat. Silakan Pak. Ya, jadi gini, saya pernah membaca di KUHP yang baru ini kan, ya, maupun di KUHP yang lama, apabila ada penegak hukum baik penyidik ataupun menuntut, terutama penyidik, tidak melaksanakan tugas dengan sebenarnya, dengan membuat lambat suatu penanganan perkara, tidak menangani dengan serius, ya seperti itu sebenarnya sudah ada aturannya, ya. Jadi penghentian penyidikan itu kan suatu perkara pidana yang sudah dilaporkan tapi disebut sebagai Dumas, padahal Dumas pengaduan masyarakat itu tidak diatur dalam hukum acara pidana. Kalau pengaduan masyarakat kepada Polri biasanya adalah pengaduan masyarakat berkaitan dengan perilaku menyimpang anggota Polri, misalnya ke Propam, ke Inspektur Pengawasan Umum, seperti itu. Jadi mekanisme yang ditempuh apabila rakyat merasa dirugikan dengan apa yang sudah dilaporkan pada penyidik tapi tidak ditangani secara baik, itu kalau saya tidak salah, saya mohon maaf kalau bisa salah, itu bisa diajukan gugatan ke pra peradilan. Karena mekanisme seperti ini belum ditempuh. Ya. Ini mungkin nanti suatu saat harus diterbitkan semacam peraturan kepolisian untuk mengakomodir seperti itu dengan mendasari pada hukum pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan hukum acara pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Sehingga ke depan nanti tidak ada masyarakat yang bermasalah dengan hukum, ya, yang tidak dilayani dengan baik oleh para aparat penegak hukum, baik mulai dari penyidikan sampai penuntutan, seperti itu. Tapi itu ada pasalnya di KUHP yang baru maupun KUHP yang baru. Jadi apa saran Mas Didit untuk mengatasi deadlock ini, seandainya memang laporan-laporan itu tidak pernah di LP kan? Kalau tidak pernah di LP kan tidak bisa diproses kan harusnya? Ya, itu kita tadi bisa ajukan gugatan pra peradilan, permohonan pra peradilan. Iya. Nah, kita bisa itu di tadi 158 huruf K, ya kan? Kan sudah ada itu mekanismenya, jadi bisa diajukan. Masalah pra peradilan tadi ya, depan ya. Salah satu pra peradilan adalah yang tadi. Iya, salah satu ruang lingkup kewenangan pra peradilan gitu. Ya. Jadi 158 huruf E. Ya, huruf E nggak salah ya. Huruf E. Karena yang D itu apabila penyitaan barang benda Ya. yang tidak sesuai dengan perkara pidana kan, itu ya. Ya, yang Nah, atau tidak terkait sebenarnya ya kan. ya. Nah, Ini menarik ya. ini ada tuh. Jadi seperti yang tadi dibacakan, penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Ya. Gitu. Jadi suatu objek pra peradilan. Jadi penghentian penyelidikan pun sebetulnya bisa Objek. digugat jadi objek pra peradilan di Iya. pasal 158 tadi ya. Ya. Persoalannya begini, kan itu penundaan perkara. Ya. Apakah sebuah laporan yang tidak kunjung menjadi laporan polisi? Ini kata-katanya penundaan terhadap penanganan perkara Oke, penanganan perkara. tanpa alasan Ya. yang sah. Ya, oke. Saya sampaikan misalnya, apakah laporan itu yang kemudian tidak kunjung menjadi laporan polisi tapi hanya Dumas,
itu bisa termasuk penanganan perkara Bisa, juga. itu namanya tidak ditangani. Oke. Ya kan? Dan ini menarik nanti suatu saat Mas, bisa diajukan juga nanti apakah pada saat sidang pra peradilan ya, mungkin ahli ada di situ. Ya. Apakah Dumas itu bagian dari laporan polisi, sehingga ini akan mengoreksi ke depan nanti. Sekali lagi jangan main-main dengan masalah kaitan dengan laporan polisi, ya kan? Di mana laporan dalam hukum acara pidana ditentukan ada laporan LP, ya model A maupun model B. Kan model A ya jelas itu kalau Ya. pelapornya adalah Polisi. Ya. Model B adalah biasa umum. biasa, ya. Tapi kalau Dumas itu saya ada lapor informasi. Ya. Nah, itu istilah-istilah yang dibuat di dalam peraturan-peraturan Polri Ya. itu yang nggak dikenal oleh KUHAP. Ya. KUHAP nggak mengenal itu. Gitu loh. Seperti laporan informasi, itu laporan informasi juga tidak dikenal KUHAP. Nggak dikenal. Jadi ini memang bikinan-bikinan kayak begitu kita tidak. Pokoknya kita melapor. Setelah kita melapor tidak ditangani. Nah, situ. Iya, kan selama ini memang ya, ketika terkait dengan penguasa atau mantan penguasa, selalu saja laporan itu bisa mandek. Bahkan tidak hanya, bahkan tidak bisa melapor. Bahkan tidak diterima laporannya. Ya. Itu beberapa kejadian terjadi. Misalnya ada seorang yang terafiliasi dengan mantan penguasa membuat semacam dokumen yang diperkirakan bahwa dokumen itu justru dokumen yang terkualifikasi bisa dikenakan pasal 32. Tapi ketika dilaporkan nggak diterima gitu. Ya. Orang lain misalnya. Memang sejak ini Mas, sejak tahun 79 tanggal 1 Februari saya mulai bertugas pertama kali sebagai anggota polisi di Polda Metro Jaya. Itu di bagian pelayanan masyarakat yang merupakan bagian dari PPKO namanya, Pusat Pengendali Komando Operasi. Dulu gagah Mas. Jadi bukan SPK itu. Iya. Dulu namanya PPKO, Pusat Pengendali Komando Operasi. Sudah seperti perang terhadap Kamtipmas tadi. Nah, itu tidak dikenal namanya Dumas, itu nggak ada belangkonya, tidak ada Dumas di situ. Ya kan? Dumas itu biasanya dulu hanya dilaporkan ke Propus. Dulu Irwasda seperti itu ya, saya lihat di Polda seperti itu ya. Nah, makanya kalau sekarang untuk perbaikan ke depannya, saya rasa ini hal yang bagus ya. Jangan sampai yang tahun 79 tadi sudah mendekati sempurna, tapi di tahun 2000 sekarang ini malah kembali lagi sebelum tahun 79 seperti itu. Ini mungkin nanti perlu diperbaiki sehingga masyarakat bisa merasakan adanya kepastian hukum seperti itu. Betul. Ya, saya kasih contoh tadi pasal 32 ayat 1 yang pelapornya memang bukan yang memiliki dokumen sih ya, tapi barangkali keliru itu kalau diberikan contoh. Tapi misalnya tadi yang ternyata itu laporan-laporan mengenai penggunaan dokumen palsu yang memang ada buktinya. Paling tidak kalau kita misalnya menggunakan azas presumption of innocence, ya tidak bisa dinyatakan bersalah. Tapi paling tidak berarti juga dia pasti tidak bersalah kan begitu ya. Jadi presumption of guilt, tetapi tidak pula kemudian dia pasti tidak bersalah. Karena itu kan harus ada sebuah proses di mana dia harus dibuktikan. Nah, dalam misalnya menyudahi sengketa mengenai dokumen milik Pak Jokowi ini, apa jalan keluar yang Pak Ugro atau Mas Didit bisa sampaikan selain misalnya nanti ada halayak yang kecewa mengenai penanganan kasus Roy Suryo atau Dr. Tifa yang tidak berujung pada pembuktian adanya ijazah palsu atau tidak, misalnya gitu. Ya, kalau saya gini Mas, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kemudian tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Hukum Acara Pidana, peraturan Kapolri atau Perkap Nomor 6 Tahun 2019 itu sudah perlu ditinjau kembali atau tidak diberlakukan kembali. Ini saatnya untuk melakukan reformasi peraturan Kapolri berkaitan dengan penyidikan tidak pidana. Saya rasa itu salah satu poin yang bisa untuk menyempurnakan kembali bahwa pelayanan masyarakat itu adalah menjadi prioritas Polri ke depan sebagai insan rastra sewak utama, bagian pribadi yang pertama, yaitu abdi utama dari nusa dan bangsa. Mudah-mudahan ini bisa nanti ditempuh, dikaji oleh para junior saya ke depan, sehingga pelayanan masyarakat, ya kita semua berharap tidak ada kendala lagi seperti itu. Sekarang saya melihat begini,
Jadi ada laporan yang waktu itu dibuat TPUA ya kalau nggak salah ya. Ya, Ya, tanggal 9 Desember 2024. Betul. Dan itu sudah dinyatakan SP2 lidik Ya. katanya, walaupun tidak jelas. Nah itulah salah satu bentuk juga yang secara langsung bisa diajukan Ya. pra-peradilan Oke. karena SP2 lidik tidak dikenal ya, ya. oleh KUHAP. Itu bukan penghentian penyidikan, itu penghentian penyelidikan. Ya. KUHAP tidak mengenal itu. Jadi itulah penundaan perkara. Dan lucunya penghentian penyelidikan terhadap Dumas. Bahkan Iya, di LP kan. Apalagi Iya. Penghentian penyelidikan. Iya, Ya, penghentian betul. penyelidikan terhadap Dumas. betul. Gitu. Jadi Padahal Dumas itu tidak boleh melakukan pemeriksaan lapor dan sebagainya. Sehingga sebetulnya buku pinternya, buku suci untuk penegakan hukum, terutama berkaitan penyidikan ini kan sudah ada semua. Ya, kita nanti masyarakat tetap harus konsisten untuk memberikan koreksi-koreksi yang konstruktif terhadap Polri ke depan, sehingga harapan-harapan masyarakat tadi yang baik untuk Polri ke depan bisa diakomodir, diterima dan dilaksanakan. Sebagai contoh, Mas, saya baru ingat nih, dulu setiap malam itu kepala biro operasi, saya pernah jadi kepala biro operasi Polda Metro, itu melaporkan tentang gangguan Kamtipas lengkap atau GK lengkap 70 kasus. Tapi karena untuk mengisi lebih banyak lagi ya peristiwa-peristiwa tindak pidana tadi kan ditulis bisa seperti lembaran koran yang bisa 8 halaman itu, bukan hanya 4 halaman. Nah itu ditulis ada pembunuhan, penganiayaan ringan, berat dan sebagainya. Nanti terakhir karena malas nulis lagi tulis lain-lain. Nah, lain-lain ini misalnya copet dan sebagainya. Ini kan nggak pas nih. Nah, tapi sekarang saya lihat apakah sudah disemprotkan belum? Tapi sudah kelihatannya sudah mulai ditinggalkan seperti itu. Jadi ya memang kita inginkan ke depan nanti ya Polri bisa memberikan gambaran gangguan Kamtipas lengkap, kondisi Kamtipas hari ini, dan prediksi apa yang harus diketahui oleh masyarakat kegiatan besok, misalnya ada acara unjuk rasa dan sebagainya, ya, sehingga hal itu nanti Humas atau Bimas Polri bisa nyampaikan pada masyarakat, misalnya hati-hati karena di Jalan Tamrin sekitar Sarina akan ada unjuk rasa. Itu berita itu harus sampai ke masyarakat secara langsung, baik melalui media cetak, elektronik, ya, ataupun melalui informasi-informasi yang bisa diberikan melalui media TV dan sebagainya seperti itu. Iya, Mas Didit ya. Kalau misalnya laporan TPUA itu mau dipraktikkan, Ya. apakah pihak ketiga yang bukan pelapor itu bisa melakukannya? Sebenarnya kalau kita cari KUHAP di sini tidak disebutkan legal standing. Siapa yang bisa mengajukan? Kalau yang untuk poin-poin lain ada legal standingnya. Ya. Nah, kalau pihak ketiga ya mungkin aja bisa dicoba. Kenapa tidak? Ini kan demi mencari suatu suatu kepastian juga, kepastian hukum. Dan berkaitan dengan dokumen yang sudah digunakan untuk melamar, mengajukan diri sebagai pejabat publik. Ya, betul. Jadi siapapun yang melihat itu, mendengar, mengalami, ya siapapun bisa melaporkan. Betul. Oke. Silakan mungkin masing-masing Mas Didit dan Pak Ugro melakukan closing statement. Silakan. Oke, Siapa mau silakan. Ya, terima kasih. Jadi menarik sekali bahwa belajar tentang hukum itu tidak boleh berhenti. Saya waktu masih menjadi aktif anggota Polri, ini hanya belajar penyidikan saja. Nah, sekarang setelah purnawirawan, ya KUHAP lama sudah kita pelajari, sudah kita praktekkan. Sekarang ada hukum acara pidana yang baru, kita pelajari lagi. Ya mudah-mudahan otak kita nih, otak saya terutama, masih bisa digunakan sampai akhir hayat saya ke depan untuk bisa mengabdikan diri kepada masyarakat yang sudah merupakan cita-cita awal kenapa saya bergabung masuk mengabdi menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pendaftaran waktu itu tahun 74 menjadi calon taruna Akabri bagian kepolisian seperti itu. Jadi saya mengajak junior saya kembalilah kepada cita-cita awal bahwa masuk Akabri kepolisian itu dalam rangka adalah mengabdi kepada masyarakat, kepada negara, kepada hukum seperti itu. Baik. Kalau saya sih, saya pada closing statement ini saya akan menyampaikan apresiasi saya kepada majelis hakim yang memutus mengabulkan eksepsi dari Dr. Tifa. Ya, saya ucapkan selamat
juga kepada tim penasihat hukum Dr. Tifa yaitu TPDT, Kokat ya sekarang kita sebut, meskipun sama aja. Jadi sekali lagi semua itu harus diperjuangkan. Keadilan tidak jatuh dari langit. Keadilan itu harus diperjuangkan, bahkan diuji. Dan kita tuntut keadilan di persidangan. Karena tidak ada satupun kejadian jatuh dari langit. Tetap melalui satu perjuangan. Demikian, terima kasih. Iya, kawan-kawan semua, sobat semuanya, ini baru kita selesaikan wawancara dengan dua narasumber luar biasa kita, Mas Didit Wijaya dan Pak Groseno. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Perspektif mengenai hukum itu bisa saja bermacam-macam. Ya. Two lawyers itu will have maybe more than 10 opinions. Karena itulah kita harus memahami bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita membangun sebuah argumentasi yang didasarkan pada fakta dan data, bukan sedimentasi atau sentimentasi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.